bereskan itu. Vino, aku demam. Tolong jangan pergi ya. Kalau demam, cari cowok lain, cari cowok lain. Apa kamu serius? Kamu tahu, aku lagi nahan diri. Nggak bisa penuhi maumu. Sayang, kamu mau menahan diri kan? Tasbih ini untukmu. Kalau nanti kamu buat aku marah, kembalikan satu maniknya. Tapi kalau kamu kembalikan semuanya, aku gak akan pedulikan kamu lagi. Sudah 3 tahun, aku pilih jadi istri yang patuh. Masak sup untukmu, menemanimu dan menunggumu pulang. Aku gak mau pura-pura lagi. Pak Andi, aku mau kerja lagi. Benarkah? Bagus sekali. Selama ini banyak yang antre tunggu kamu tangani kasus. Siapa sangka, dulu aku adalah ratu kasus pidana yang selalu menekan lawan sampai hancur. Vivian. Selama ini, apa Vino tahu identitasmu? Dia nggak perlu tahu. Aku sudah putuskan cerai dengannya. Kalau ketemu lagi, kami akan ketemu di pengadilan. Aku mau, Bu. Jemput aku. Kak Vino, ini sudah 3 tahun. Kamu masih belum ada rasa sama si Risa. Vino itu sukanya cewek yang mandiri dan juga sepadan sama dia. Seperti Yuna, sudah bertahun-tahun berlalu, tapi Vino masih belum lupakan dia. Tapi Vino, dulu kenapa kamu bisa memilih Risa? Kenapa? Apalagi kalau bukan. Pak Vino, kamu nggak apa-apa. Ayo, kamu nggak terluka kan? Kenapa kamu bersikeras pergi? Apa kamu salah orang? Aku akan tanggung jawab. Ayo kita nikah. Nikah? Apapun pekerjaanmu sekarang, tinggalkan. Jadilah asisten pribadiku. Urus kehidupanku sehari-hari. Setiap bulan, aku kasih biaya hidup 100 juta. Dia nggak akan tinggalkan aku. Apapun yang kulakukan padanya. Dia nggak akan tinggalkan aku. Ayo pulang.
Aku pulang dulu. Kamu mau apa? Oh. Vino, bukannya kamu lagi nahan diri? Yuna, Kamu sangat suka padanya. jangan tinggalkan aku. Kalau sangat menyukainya, tanda tangani ini. Baiklah Vino, selamat untukmu dan untukku juga. Asal lewati masa tenang 1 bulan dan dapat akta cerai, kita berdua bisa bebas. Yuna? Dokter, selain dia, aku nggak tertarik sama wanita manapun. Pak Vino, ini penyakit psikis. Kalau mau diobati, sebenarnya nggak sulit. Penyakit. Kalau ini memang penyakit, seumur hidupku, aku nggak mau sembuh lagi. Kalau nggak bisa nikahi Yuna, nikahi siapapun sama saja. Dia adalah cinta pertama Vino yang dicintai sampai gila. Kamu pasti istrinya Vino kan? Aku Yuna, teman lama Vino. Maaf, apa dia ada di rumah? Ada. Masuklah. Yuna, kenapa kamu kemari? Ayo, duduk. Vino, gak ada pengacara yang mau ambil kasus perceraianku. Kamu bisa bantu aku nggak? Aku tahu, ini pasti sulit untukmu. Tapi aku... Nggak sulit. Nggak sama sekali. Halo, alihkan semua kasus yang sedang kutangani. Mulai sekarang, aku mau fokus tangani kasusnya Yuna. Vino, kasus ini, Mustahil untuk menang di dunia hukum. apalagi bidangmu itu kasus pidana. Gak perlu ambil kasus perdata yang sangat mungkin buat kamu kalah. Sampai rusak rekor kemenanganmu yang tinggi. Dan hancurkan reputasimu. Kalau begitu, lupakan saja. Biar aku cari yang lain. Gak usah. Aku akan tangani kasus ini. Kamu fokus saja siapkan tur konsermu. Jangan kebanyakan mikir. Kalau seperti ini, aku sarankan. Gimana kalau kamu cari lawan lamamu, Vivian? Semua kasus perceraian yang pernah dia tangani, gak ada yang kalah. Kalau cari dia, dia pasti bisa kasih saran yang efektif. Vino orang yang gengsian. Meski sangat suka sama Yuna, dia nggak akan datang minta bantuan dari lawannya. Kirim nomornya. Mungkin Vivian sibuk sekali.
makanya nggak angkat telepon darimu. Nanti ku telepon lagi. Ini, di mana tisunya? Biar ku ambil. Kamu duduk saja. Risa, ambilkan yang baru. Ternyata kamu nggak simpan nomorku. Pantas saja waktu telepon tadi kamu nggak sadar. Yang kamu cari ada di sisimu, yaitu aku. Nggak apa-apa. Aku akan cari orang untuk minta kontak barunya. Nggak bisa. Begitu ada panggilan masuk, identitasku sebagai Vivian akan ketahuan. Bu Yuna, kasus perceraian di Khalif, penggugat diwajibkan sediakan beberapa bukti. Kenapa kamu bisa tahu ini? Aku lulusan Fakultas Hukum Golbi. 5 tahun lalu, aku pernah lihat berkas perceraian yang mirip dengan kasus Bu Yuna. Pengacara itu memakai beberapa aturan hukum internasional. Sikap Yuna yang sekarang beda sekali sama istri baik dan patuh yang aku kenal sebelum berhenti kerja. Sebenarnya apa pekerjaannya? Vino, kamu mikirin apa? Bukan apa-apa. Menurutmu, yang dibilang Bu Risa itu bisa dilakukan nggak? Bisa. Yuna, sementara waktu ini tinggallah di rumahku. Risa, segera kamu rapikan kamar di sebelah. Ada apa Yuna? Jangan nangis. Aku sangat terharu. Sudah lama sekali nggak ada yang sebaik ini padaku. Bodoh, aku pernah bilang aku akan jaga kamu seumur hidup. Lalu, kalau aku tinggal, apa nggak akan ganggu? Nggak akan. Sebenarnya setelah nikah selama ini, aku dan Risa selalu tidur terpisah. Kalau begitu, terima kasih Nyonya Bakri. Yuna, panggil dia Risa saja. Jangan panggil dia Nyonya Bakri. Kalau begitu, Bu Risa, ayo kita pergi. Bu Yuna, ini kamarmu. Bu Risa, kamarku beneran di sini. Maksudmu? Sudah aku bilang. Aku beneran gak ngerti. Apa maksudmu bersikeras rebut kamar utama? Vino, gak tidur denganmu? Gak cinta padamu? Dia memang cinta padamu. Tapi, dulu kenapa Bu Yuna pilih nikah sama orang lain? Tentu saja karena aku mau nikah sama yang lebih kaya. Tapi sekarang, asalkan aku cerai, aku bisa dapat banyak uang. Cintanya Vino akan jadi lebih berharga. Kamu cerai saja bisa dapat banyak uang. Kalau aku cerai, Vino harus bagi minimal 70% hartanya untukku. Sekarang aku bisa jawab pertanyaanmu tadi. Aku nggak rebut kamar utama. Sejak awal, itu milik. 70% untukmu? Rugi sekali. Vino, kembalikan berkasku. Aku akan kembali ke Steve. Meski dipukul mati, aku gak akan ganggu kalian lagi. Yuna, kenapa? Apa yang terjadi? Jangan tanya lagi. Risa, kamu tindas dia ya? Vino, 3 tahun bersama, kamu nggak tahu sifatku. Masa Yuna dengan sengaja fitnah kamu? Dia memang sengaja. Air matanya pun dari obat tetes mata. Obat tetes mata? Air mata ini rasanya asin. Dia sudah lama nangis tentu. Cukup! Yuna baru alami KDRT, hidupnya menderita. Risa, kamu punya rasa simpati nggak? Vino, jangan bertengkarkan aku. Aku takut. Jangan takut, ya. Aku menemanimu.
Sudah ku bilang, aku nggak lakukan apa-apa. Oke, anggap saja aku salah paham padamu. Vino, apa ini? Dia pernah bilang padaku, kalau aku lakukan hal yang melukainya, kasih 1 butir ini, dia akan maafkan aku. Beneran? Boleh aku lihat? 1, 2, 3, 4. Wah, masih ada 8 butir. Ayo, aku antar kamu istirahat di kamar. Vino, kamu akan menyesal. Yuna tinggal di sini sementara. Aku harap kamu gak jahat padanya. Kenapa? Mau aku pindah? Mana bisa begitu? Kalau kamu pindah, Yuna akan merasa itu gara-gara dia. Dia sangat baik dan juga rapuh. Dia nggak akan tahan. Baik dan rapuh. Kamu suka Vivian? Dia itu idolaku. Idola. Risa, aku tahu apa yang kamu takutkan. Tenang saja, posisimu sebagai istriku gak akan direbut siapapun. Kamu gak perlu ambil hatiku dengan pelajari tentang Vivian, biar kita bisa punya topik yang sama. Aku memang belum pernah ketemu sama lawanku yang itu. Tapi dia sangat hebat. Dan gak bisa ditiru sama ibu rumah tangga sepertimu. Gimana kalau aku memang Vivian? Apa katamu? Kamu Vivian? Risa, jangan berhayal. Vivian itu wanita yang bersinar dan memesona. Mana mungkin kamu itu dia? Kamu selalu pengertian. Yang aku sukai itu rasa pengertian darimu. Jadi, teruslah pengertian saja. Kalau kamu merasa ucapanku terlalu menyakitkan, tahan sendiri saja, tahan sendiri saja. Kamu beneran harus bantu Yuna buat cerai? Tentu saja, itu harus. Halo, apa kabar Pak Vino? Aku Vivian. Kudengar kamu mencariku untuk konsultasi soal perceraian. Aku sudah siapkan materi yang bisa digunakan. Sudah kukirim ke surelmu. Yuna, ada kabar baik. Vivian mau bantu aku. Dengan bantuannya, kamu pasti bisa berhasil cerai. Kasus perceraian Yuna berjalan dengan sangat lancar. Jamuan hari ini ditraktir sama Yuna. Dia minta aku ajak kamu. Jangan buat masalah untukku. Buat masalah apa? Aku cuma menenangkanmu. Setelah dapat akta cerai dan mendapatkan sebagian besar hartamu, aku nggak akan peduli lagi dengan apa yang kalian lakukan. Wah, kakak ini hebat sekali. Ibu, ceritakan padaku tentang kakak ini. Tadi dia bilang namanya Yuna. Ibu sudah cari di Google. Info yang ada di Google nggak akurat. Sebenarnya, dia lahir dari keluarga musisi. Dia belajar piano sejak umur 2 tahun. Sejak kecil sudah ikut lomba, selalu dapat juara 1. Dia langsung diterima di jurusan musik Universitas Flow. Dia gadis jenius yang langka. Belum lulus pun, dia sudah dilirik sama maestro piano Europe yang terkenal sedunia dan dijadikan murid terakhirnya.
Kenapa kok gak bisa tahu banyak tentang Kak Yuna? Kakak suka padanya ya? Laura, jangan begitu. Kakak ini sudah nikah. Kenapa kalau sudah nikah, Vino itu nggak pernah bohong. Jadi waktu ditanyai anak kecil, sikap diamnya sudah menjadi jawaban. Lagi ngobrol apa? Kelihatannya sangat senang. Bukan apa-apa, cuma obrolan santai. Yuna, keterampilan pianomu banyak berkembang. Terima kasih, Vino. Aku sudah lama gak datang. Ayo kita jalan-jalan. Aku pergi dulu. Ayo. Halo. Terima kasih. Anda pasti temannya Pak Vino dan Bu Yuna kan? Seingatku setelah Bu Yuna keluar negeri, Pak Vino setiap kali datang selalu pesan semua makanan kesukaan Ibu Yuna. Dia baru pergi setelah restoran tutup. Sekarang mereka akhirnya bahagia. Pasti sudah mau menikah ya? Iya benar. Vino, Risa kan baru pertama kali ke sini. Biar dia coba dulu. Setelah nikah, ini perhatian pertamanya padaku. Itu pun karena Yuna. Aku alergi itu. Gak bisa makan udang. Kalau kamu alergi, kenapa kamu sering memasak ikan dan udang untukku? Karena kamu suka. Sedangkan apa yang kusuka, kamu gak pernah peduli. Awas! Risa. Aduh. Yuna, gimana tanganmu? Hah? Tadi ujung jariku terkena sup panas. Sakit sekali. Pergilah sendiri. Tangan Yuna untuk bermain piano. Nggak boleh ada luka. Sudah dengar, ada seorang pianis yang dirawat di kamar VIP. Cuma ujung jarinya yang kena air panas. Pacarnya itu sampai sangat khawatir. Selalu temani dia, ganti perban dan kontrol lanjutan. Pacarnya juga suapi dia makan dan minum. Oh iya, waktu aku shift malam, aku lihat dia duduk di samping ranjang dan mencium tangannya. Di matanya penuh cinta. Melihatnya membuat iri. Aku dengar dia itu pengacara yang hebat. Orangnya juga tampan. Kalau bersama pianis yang lembut dan cantik itu, mereka sangat serasi. Dibandingkan sama Risa di kamar nomor 2 ini, kasihan sekali. Lukanya sangat parah. Sudah beberapa hari tapi nggak ada yang jenguk. Bukan cuma gak jenguk aku. Vino bahkan gak kasih aku kabar. Lagi pula, aku akan segera pergi. Aku sudah lepaskan dia. Sebesar apapun cintanya buat cewek lain, gak ada hubungannya lagi denganku. Halo? Apa ini dengan Bu Risa? Iya, benar. Batas pengajuan perceraian Anda akan berakhir. Apa mau dibatalkan? Oh, gak perlu. Aku akan cerai. Baiklah, ambil akta cerainya 3 hari lagi. Bagus sekali. 3 hari lagi. Aku bisa pergi. Pergi.
Kamu mau pergi kemana? Nggak kemana-mana. Dokter bilang aku bisa pergi 3 hari lagi. Hari ini aku istirahat. Jarang-jarang nggak perlu kerja. Aku ajak kamu jalan-jalan. Selama 3 tahun nikah, dia nggak pernah mau kencan denganku. Hari ini tiba-tiba diajak kencan. Atau karena waktu itu meninggalkanku di restoran. Jadi dia merasa bersalah padaku. Orang seperti dia bisa merasa bersalah juga. Ayo. Baik. Model ini, dan yang ini. Tunjukkan semuanya padaku. Baik, Pak. Pak, ternyata seleramu itu sangat bagus. Model hati samudra ini perhiasan andalan di toko kami. 1 berlian ini nilainya sebanding dengan ratusan berlian. Sangat cocok dipakai sama ibu ini. Risa, ini cobalah. Ibu ini benar-benar beruntung punya suami yang sangat sayang istri. Bahkan pilihkan sendiri untukmu. Aku nggak suka. Jangan dibeli. Aku beli yang ini saja. Aku tahu kamu nggak suka, tapi hari ini ulang tahunnya Yuna. Ini hadiah yang kusiapkan untuk dia. Aku takut ada yang salah, jadi aku minta kamu coba dulu. Jadi, hari ini kamu mengajak aku keluar bukan karena rasa bersalah, tapi karena mau kasih hadiah yang lebih sempurna untuk Yuna. Jadi sejak awal kamu cuma memperalatku. Ini cukup? Kalau 1 nggak cukup, aku kasih 2. Vino, lebih baik kembalikan saja semua maniknya padaku. Iya, Su. Tasbih ini cuma benda sepele. Aku nggak pernah anggap penting. Mungkin karena sudah lama aku pakai, sekarang waktu mau aku kembalikan. Kenapa rasanya begitu berat? Kenapa? Kamu nggak rela? Risa, akhir-akhir ini kamu banyak berubah. Apa ada yang kamu sembunyikan dariku? Gak ada. Bukannya hari ini ulang tahun Yuna? Cepat pergi. Aku pulang dulu. Kita pergi bersama. Ini gak akan lama. Yuna, selamat ulang tahun. Wah, cepat lihat hadiahnya. Kalung semahal ini dikasih begitu saja tanpa pikir panjang. Vino, kamu memanjakan dia. Pantas saja mereka jadi pasangan populer nomor 1 di Universitas Flo. Kalau masih ingat waktu Yuna ke Sleo dulu, idola kampus kita tiap hari gendong dia ke kelas dan belajar bareng. Sampai mereka digoda teman yang lihat. Saat itu aku baru pertama kali melihat idola kampus yang dingin jadi malu-malu. Wah, ada juga masa-masa tren cowok kasih shawl ke cewek lagi populer di kampus. Kami semua dapat. Cuma dikasih sedikit petunjuk, lalu Vino langsung ikuti panduan dan begadang seminggu untuk merajut shawl buat Yuna. Sudah cukup. Masa lalu biar jadi masa lalu. Hari ini Vino ajak istrinya datang. Jangan sampai ada salah paham. Oh ya Vino, apa pekerjaan istrimu? Kalau bisa buat orang sehebat kamu tertarik, dia pasti orang terkenal. Sebenarnya dia itu siapa? Dia nggak bekerja, dia cuma ibu rumah tangga biasa.
Mantan pacar Vino itu Yuna, lulusan kampus ternama. Dia itu pianis jenius yang mendunia. Dia juga yang terbaik di bidangnya. Sudah lama nggak ketemu dengan kamu. Selera pasanganmu ini jadi menurun ya. Ibu rumah tangga memang terdengar baik, tapi nyatanya cuma orang yang nggak punya kerjaan dan prestasi, numpang hidup enak dari suami kaya. Aku dulu bisa dapat miliaran dari satu kasus. Orang antre pakai jasaku. Demi cinta, aku rela urus keluarga. Tapi malah dianggap beban. Bahkan gak pernah dihormati sama Vino. Semuanya sudah datang. Yuna, bukannya kamu tadi mau main game? Benar. Ayo, kita main game. Ayo. Aku kalah. Hukuman di ronde pertama ini adalah harus buka galeri dan catatan di ponsel. Astaga, ternyata isinya foto Yuna semua. Gimana kalau jangan buka galeri lagi, lihat catatan saja. Iya, lihat catatan saja. Astaga, catatan sebanyak ini semuanya tentang Yuna. Yuna suka minum kopi susu yang manisnya setengah. Yuna itu suka ke kafe kucing di selatan setiap Rabu sore. Ulang tahun Yuna tanggal 2 Mei. Yuna paling benci orang lain sentuh pembatas bukunya. Yuna, aku mencintaimu. Yuna, jangan tinggalkan aku. Yuna, setelah setahun putus, aku ke pohon sakura tempat kita pertama kali ketemu. Wah, romantis sekali. Vino. Risa, jangan tersinggung ya. Semua itu cuma masa lalu. Aku gak tersinggung. Aku ke toilet dulu. Sepertinya dia beneran gak marah. Jangan pedulikan dia. Ayo kita lanjut main. Ayo main lagi. Aku kalah lagi. Hukuman di ronde 2 yaitu Vino harus telepon cinta sejatinya dan katakan hal tulus dari hati. Cinta sejatinya Vino itu kira-kira siapa ya? Iya, siapa ya? Umur 18 tahun. Aku nggak punya apa-apa. Tapi karena ada cinta sejati di sisiku, aku merasa seperti punya segalanya. Sementara aku sekarang kelihatan sangat bersinar. Tapi kehilangan cinta sejati masa mudaku. Di sekelilingku cuma ada kehampaan. Gak ada artinya, gak ada artinya. Ya, aku nggak butuh rumah dan mobil. Jual saja jadikan uang. Lalu sumbangkan ke Yayasan Amal. Aku sudah dapat akta cerai. Pesawat akan mendarat di sana jam 3 sore. Setelah kamu lakukan semua ini, apa Vino nggak berusaha menahanmu? Vino nggak pulang beberapa hari ini. Mungkin karena sidang perceraian Yuna mau dimulai. Pasti sibuk sekali. Vino, ini akta cerai untukmu. USB ini juga. Di dalamnya ada semua rekaman provokasi Yuna padaku. Dengar Vino, aku sendiri yang serahkan kamu ke sisi Yuna. Silahkan bermesraan, bermesraanlah sepuasnya. Tapi aku mau lihat, setelah 1 bulan, lalu 3 bulan, setahun, bahkan 3 tahun, apa kalian masih akan terus mesra? Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Mau ketemu teman. Teman? Lukamu belum pulih. Aku baik-baik saja. Ya sudah,
Kamu sudah kelamaan di rumah, kerjanya cuma nempel padaku. Sesekali keluarlah, lihat dunia di luar juga bagus. Aku akan pergi. Sebaiknya pamit dengannya. Apa kamu ada waktu? Aku mau bicara hal yang serius. Kalau ada urusan, nanti malam kita telepon setelah kerja. Sesuai waktu di Khalif, persidangan Yuna akan segera dimulai. Masih ada berkas yang kuurus. Baik, kalau begitu, lupakan saja. Kamu berutang beberapa manik, kembalikan padaku. Apa? Waktu kamu lindungi Yuna dari sup panas, waktu ajak aku pilihkan kalung untuk hadiah Yuna, sampai kejadian di pesta ulang tahunnya, dan kamu nggak pulang berhari-hari. Kenapa kamu jadi perhitungan sekali? Ini cukup, aku sibuk. Nggak ada waktu untuk ladeni ocehanmu lagi. Bersenang-senanglah. Cepat pulang. Enggak, kali ini aku nggak akan pulang lagi. Vino, selamat tinggal. Kalau ketemu lagi, aku bukan lagi istrimu, tapi lawan terbesarmu, Vivian.